Bakiak ini kan artinya harus kekompakan gitu misalnya. Di sana edukasinya syarat dengan edukasi dan nilai-nilai luhur di sana itu. Jadi kalau kita bermain bakiak itu kita harus ada interaksi antar tim itu kan. Kalau tidak ada interaksi nanti mereka nggak bisa jalan. Kita kerja bareng dengan dinas kebudayaan, ada dengan instansi swasta seperti itu. Seperti contohnya JAK itu Jakarta Aquarium yang kelihatannya kok nggak mungkin banget kita main permainan tradisional, olahraga tradisional di JAK. Nggak mungkin, tapi ternyata kita memainkan di dalam lingkungan akuarium itu. Saya mengupayakan supaya anak-anak milenial ini mengetahui seluruh permainan yang menjadi warisan nenek moyang kita. Kalau nggak gitu mereka nggak cinta budaya kita. Iya. Halo Sobat Budaya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Maudy Kusnaidi kembali dalam podcast budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, dalam program podcast budaya ini tentu saja akan ditayangkan di YouTube kami. Dan jangan lupa untuk di-follow, subscribe, dan juga di-share supaya kita selalu dapat update dari tema-tema episode di podcast budaya ini apa aja sih gitu ya. Dan pada kali ini saya menggunakan baju dari batik Gobang dengan motif-motif Betawi. Ada penari lenong di sini, lucu banget ya. Penari lenong apa penari topeng nih kayaknya nih. Tuh, lucu ya. Senang banget kita bisa mengembangkan budaya juga dalam hal fashion. Nah, kalau kali ini kita akan bicara soal eksistensi permainan rakyat dan olahraga tradisional pada era modern. Nah, ini sudah hadir ada Ibu Neni. Selamat siang Ibu. Selamat sore, selamat malam. Ini soalnya kita bisa kapan aja nih ketemunya Bu. Nah, Ibu Neni ini adalah Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia atau KPOTI di DKI Jakarta. Begitu ya Bu ya? Iya. Oke Bu, ini menarik sekali nih. Emang udah jarang ya kita dengar permainan rakyat itu seperti apa sih sekarang gitu. Coba Bu silakan diceritakan yang masuk dalam KPOTI ini apa aja sih Bu? Ya, memang kalau kita lihat sekarang itu sudah menggeser permainan rakyat itu menjadi permainan teknologi canggih. Ya. Nah sekarang itu permainan rakyat itu sudah hampir punah. Aduh. Ya, di Jakarta ini ada sekitar 86 permainan yang bisa terpelihara hanya beberapa, mungkin ada 5, 6 itu. Dari 86 permainan rakyat. Betul. Sekarang yang masih dijalankan itu kurang lebih 5. Ya, yang terpelihara. Oh, yang terpelihara justru. Yang terpelihara itu hanya 5 dari 86 permainan. 5 ini apa sih Bu? 5 itu tak umpat. Oh, Nah ya, pasti Maudy pernah main tak umpet kan? masih. Iya. Saya juga kalau ditagih janji kadang-kadang main tak umpet Bu. Tak umpet ya, masih dianggap sebagai permainan rakyat. Betul. Kemudian yang Kita masih ketemukan anak-anak kita main lompat karet. lompat karet, iya. Ya, dulu kalau kita masih kecil itu mainnya lompat merdeka namanya. Merdeka tuh, ini Sobat Budaya ini angkatan berapa ya? Kalau zaman kita tuh kan ada yang sepinggang, ya Bu ya, senada.
gitu. Dan yang paling tinggi itu yang paling tinggi itu yang di Merdeka. Kalau pemain basket dia lompat karet merdeka udah nyampe 3 meter tuh. Itu masih ada ya Bu ya? Masih anak-anak kita masih memainkan itu. 2 tuh Bu. Yang berikutnya kemudian masih ada juga yang main wak-wakgu. Wak-wakgu, nasinya nasi kangkung gitu ya. Lalap kangkung. Wah, lalap kangkung, saya nunggu yang unyang apalagi. Itu masih ada. Udah lari kejepit. Itu masih ada Bu. Masih ada. Ya biasa kita lihat kenalnya itu dengan ular tangga. Ular tangga. Bukan ular tangga, ular naga. Ular naga panjangnya. Iya. Dan kepala. Betul. Itu. Ya itu jadi sudah 3. Jadi kalau wak-wakgu beda lagi dong Bu sama ular naga. Kalau Indonesianya itu kan ular naga seperti sama, cuma istilahnya ya wak-wakgu. Ya kalau di Betawi makanya wak-wakgu, nasi jagung gitu, seperti itu. Oke. 3 Bu baru. Dan egrang. Egrang. Ya. Bakiak diapain Bu? Bakiak itu kita bisa lari dengan bakiak. Bakiak itu dengan ada 3 orang, ada 5 orang. Ini yang suka di perlombaan 17 Agustus. Ya betul. Ada yang ikut? Ya. Kita mesti kompak tuh, kiri kanan gitu ya Bu ya. Sebenarnya permainan rakyat ini kan pasti ada apa ya tuh Bu, menstimulasi anak-anak itu ya Bu ya. Kayak misalnya lomba bakiak ini kan artinya harus kekompakan gitu misalnya. Di sana edukasinya syarat dengan edukasi dan nilai-nilai luhur misalnya itu. Jadi kalau kita bermain bakiak itu kita harus ada interaksi antar tim itu kan. Kalau tidak ada interaksi nanti mereka nggak bisa jalan. Harus ada kekompakan, harus ada kerjasama. Jadi itulah edukasinya di situ. Jadi kalau kita lihat permainan rakyat ini syarat dengan nilai-nilai luhur. Misalnya apa Bu? Coba diambil dari permainan rakyat yang kelima tadi apa tadi udah ya bakiak sama Egrang. Coba Bu kalau misalnya kita ambil dari salah satu 5 permainan rakyat ini nilai-nilai apa sih yang mau disampaikan misalnya? Seperti tadi saya contohkan permainan bakiak. Permainan bakiak itu dimainkan bisa 3 orang, bisa 5 orang. Untuk menjalankan bakiak ini kita nggak bisa sendiri. Kalau kita berlima harus ada interaksi antar tim. Harus ada kekompakan. Nah, salah satu dari tim bisa menjadi komando. Jadi mengajarkan kita bagaimana kita berinteraksi, peduli dengan sesama. Nah, yang saat sekarang itu kita jarang melihat karena yang dimainkan adalah gadget. Iya benar, kurang pergerakan ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat yang bugar itu, kalau permainan rakyat dan olahraga tradisional itu yang bugar itu badannya. Fisiknya, ya kan? Tapi kalau sekarang yang bugar hanya jempolnya. Ya karena yang bergerak itu hanya jempolnya. Iya, jari katanya. Iya betul. Benar ya Bu ya. Nah, ini kalau tadi kita ngobrolnya baru sampai ke permainan rakyat nih Bu. Yang olahraga apa ini? Nah, olahraga itu bagian dari permainan. Jadi permainan adalah cikal bakal olahraga. Jadi seperti contohnya kayak tokada. Saya ambil contoh yang lain. Apa nih Bu? Patok lele. Apa nih patok lele? Coba ya, sobat budaya tahu nggak nih patok lele? Patokan itu apa nih? Patok lele itu sejarahnya begini. Biasanya kalau orang Betawi dulu itu kan sering banget tuh ngobrol-ngobrol di depan rumah, kadang suka ada got gitu kan. Nah tiba-tiba ini sejarahnya, tiba-tiba kadal tuh lompat tuh. Nah karena kaget, mereka anak-anak muda yang anak-anak buta Betawi itu yang ini kaget langsung ngetok. Itu namanya
akhirnya diambil permainan menjadi tokada. Oh gitu. Biasanya permainan itu kita buat kalau dulu kita main dengan, dulu kan di Jakarta itu kan tanah lapang kan, nggak kayak sekarang semua udah jadi aspal, semen semua kan ya. Jadi kalau dulu itu kita mau main, kita buat lubang dulu, buat lubang, kemudian kita cari ada kayu, biasa pohon-pohon ranting gitu, itu kita sebut dengan janak. Janak itu apa namanya, anak tokadal, istilahnya anak kadal yang nanti akan lompat dipukul terus dia lompat gitu. Itu ceritanya sejarah ranting kayu. Iya. Kalau dulu kan kita nggak mesti beli tuh permainan itu. Ada di mana-mana kita ngambil dari kita bisa memanfaatkan lingkungan. Daun bisa kita buat permainan. Itu menarik sekali. Nah itu yang menjadi cikal olahraga gitu maksudnya. Ya, jadi kenapa dibilang bisa menjadi olahraga itu diberikan olah fisik. Jadi permainan yang ada unsur olah fisiknya, kemudian dikasih standar nilai itu, maka dijadikanlah olahraga. Seperti kalau tap umpet kan nggak mungkin kita buatkan jadi olahraga karena tidak ada olah fisiknya di situ. Tapi kalau egrang di situ ada olah fisik. Oh iya itu. Tokada ada olah fisiknya. Karena harus melakukan gerakan secara berulang juga gitu. Betul. Kan. Iya. Jadi ada standarnya yang apa, kategori yang masuk ke olahraga tradisional, mana yang permainan raya. Permainan raya. Iya. Sudah banyak sekali loh permainan yang bisa kita lakukan, kayak permainan dengan sarung. Sarung, Bu, diapain nih? Jadi sarung itu kan bisa dimainkan 2 tim. Satu tim itu bisa terdiri dari 3 orang, 5 orang. Itu kalau main ayam-ayaman itu mereka dibuat kurung sarung itu dibuat kurungan, kemudian ada salah satu anak masuk di dalam kurungan sarung itu, terus si lawannya menendang. Siapa yang kuku? Gitu. Kok Maudi nggak pernah main ya? Saya kok nggak ada yang ngajak main itu sih. Belum ada tuh, Bu. Bener-bener inget yang ini, tebak-tebakannya seperti itu. Betul. Oh, jadi dia taruh di dalam sarung. Tadi kita lu dapetin tanpa. Jadi suruh bersuara kukuruk. Nah, lawannya nendang. Itu siapa tuh? Gitu. Sebenarnya sederhana ya, Bu. Sederhana. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada. Kita nggak usah beli, ya kan? Sarung ada di rumah, ranting-ranting ada di halaman rumah. Kalau dulu kan memang kita punya halaman ya, ada banyak pohon. Orang Betawi itu kan rumahnya tanah semua. Bener. Iya. Pada ujung. Di bawah pohon melinjo tuh baru ada rumahnya. Nah, dulu orang Betawi itu kalau main, anak laki-lakinya terutama itu, kalau mereka pulang sholat gitu, mereka ada permainan yang namanya si. Nah ini udah punah, hampir punah. Si-nya kayak apa ini, Bu? Si itu permainan yang dulu orang Betawi itu mainnya lari dari pohon ke pohon. Kan banyak kebun tuh dulu. Iya. Ya kan orang Betawi punya kebun banyak. Jadi mereka lari dari pohon ke pohon dengan meneriakan si. Mana yang paling panjang? Mana yang paling kuat nafasnya, paling kencang suaranya, dialah yang menang. Gitu. Nah itu dulu seperti itu. Tetapi karena sekarang itu tidak ada lapangan, kebun nggak ada sekarang, semuanya udah jadi aspal semua. Ya kita kok modifikasi menjadi permainan si itu tarik menarik. Yang penting ada kekuatan di situ. Unsur kekuatannya ada unsur kekuatan nafas. Karena yang diambil adalah tarik nafasnya si gitu ya. Iya. Oh, padahal mah bisa aja, Bu. Dari tiang listrik ke tiang listrik itu boleh nggak?
Jauh ya bahayanya. Lagi ke sana. Keamanannya karena kan listrik itu adanya di pinggir jalan. Iya, di jalan. Ini juga kondisi situasi juga kadang-kadang tidak memungkinkan sih. Kan Misalnya mau main sepeda, mau main gundu juga. susah sekarang. Ya, iya betul seperti itu. Nah, kemudian ada usaha-usaha apa nih Bu untuk melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional ini? Usaha selama ini usaha kami adalah melaksanakan sosialisasi, mengikuti event-event, baik itu event nasional maupun event internasional. Event seperti apa sih Bu? Jadi biasanya itu kita lakukan lomba-lomba, event seperti itu. Nanti lomba permainan rakyat, lomba olahraga tradisional seperti itu. Yang menyelenggarakan dari KPOT ya? Ada yang dari KPOT sendiri, ada yang kita kerja bareng dengan Dinas Kebudayaan, ada dengan instansi swasta, seperti itu. Seperti contohnya JAK itu, Jakarta Aquarium, yang kelihatannya kok nggak mungkin banget kita main permainan tradisional, olahraga tradisional di JAK. Nggak mungkin, tapi ternyata kita memainkan di dalam lingkungan akuarium itu. Apa tuh permainannya Bu yang di dalam lingkungan itu? Permainannya itu ada congklak, ada permainan sarung. Oh, itu dia dilakukan juga bisa? Iya, bisa dilakukan di dalam ruangan. Oh iya. Kayaknya memang dibutuhkan kreativitas juga ya dalam bagaimana kita mempromosikan dan mensosialisasikan ini. Yang tadi Ibu bilang ya, bekerja sama dengan komunitas, dengan instansi gitu ya. Kalau sekarang ini tapi kalaupun dari KPOTI ini mengadakan event, respon dari orang tua atau dari anak-anak sendiri gimana Bu? Yang saat ini ya. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami KPOT ya. Salah satu tantangan kami untuk melestarikan permainan rakyat sebagai budaya kita itu adalah bahwa masih permainan rakyat ini masih belum diterima kembali. Masih banyak keluarga yang belum menerima kembali itu. Karena mereka berpikir, oh ada permainan yang teknologi canggih, kenapa masih main yang jadul seperti itu? Padahal kalau kita pelajari semua atau kita dalami permainan rakyat ini, sangat filosofinya sangat besar, nilai-nilai luhurnya sangat banyak yang bisa kita manfaatkan, kita jadikan satu sarana untuk membentuk karakter anak-anak kita. Kalau memang sulit kepada peranan dari orang tua gitu ya, atau anak-anak yang mungkin lebih rasanya lebih keren nih gue kalau mainnya. Ya, betul. Apa sih kalau dulu tuh yang tok pasti Bu yang kemarin pernah sempat viral itu loh, yang gue boleh. Itu ini apa namanya? Apa namanya? Apa sih? Lato-lato. Ya, Lato-lato. Udah berisik banget lagi tuh tetangga-tetangga jadi pada nggak bisa tidur. Dan itu bahaya juga. Oh iya? Betul. Bahaya juga karena kalau itu salah ini bisa kita kena ketok sendiri. Betul itu. Gitu ya Bu ya. Apakah ada usaha untuk masuk ke sekolah-sekolah Bu? Maksudnya melalui jalur yang memang resmi karena memang ini misalnya dianggap sebagai memang warisan budaya atau sebagai usaha untuk pelestarian nilai-nilai yang tadi Bu bilang bahwa ada nilai luhur gitu ya. Apakah memang ada usaha untuk masuk ke sekolah-sekolah Bu? Karena sekarang kan untuk anak-anak TK atau playground gitu memang lebih diajak bermain kan gitu. Betul, ya. Sebetulnya usaha untuk kita masuk ke komunitas pendidikan itu sudah banyak usaha kita. Salah satunya adalah kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Itu kita istilahkan ngelancong ke sekolah, kita istilahkan. Ngelancong itu kalau dalam bahasa Betawi itu ngelancong itu kalau kita mah jalan-jalan. Jalan-jalan sambil bermain itu. Seperti itu, kita seperti itu melalui kerja bareng dengan Dinas Pendidikan dalam merayakan hari
anak nasional seperti itu. Iya betul juga. Ya, Tapi masih dalam bentuk tematik gitu ya Bu ya. Ya. Sebagai kegiatan rutin salah satu yang dilakukan di TK atau di playground. betul. Jadi memang kita memilih permainan yang bisa dimainkan oleh usia TK, bisa dimainkan usia SD, SMP, SMA, atau masyarakat umum. Jadi ada klasifikasinya ya, Ada mana yang bisa klasifikasi. untuk anak-anak, Betul. mana yang untuk remaja gitu Ya. Soalnya juga anak remaja disuruh mainin anak-anak juga mungkin apa ya gitu ya Bu ya. Iya, ngapain sih gue diajak main kayak gini kan gitu. Nggak menarik. Selain kendala yang tadi Ibu sampaikan bahwa ada pandangan orang juga mengenai ngapain dia main yang udah jadul gini gitu, ada kendala lain nggak sih Bu? Misalnya kesulitan untuk mendapatkan alat mainnya gitu Bu. Ada kendala lain? Kalau untuk kesulitan mendapatkan alat main, selama ini tidak ada kesulitan karena KPOT sendiri yang membuat alatnya. Memproduksi juga ya, Congklak, iya. Ya salah satu upaya untuk menghidupi organisasi. Karena kalau tidak seperti itu, KPOT itu kan organisasi yang mandiri, non-profit. Jadi kita berupaya untuk supaya organisasi ini hidup dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya, kita buat koperasi ini. Yaitu salah satunya jual alat-alat. Betul. Baik Bu. Nah kemudian tadi Ibu udah sempat bilang dari awal bahwa ada beberapa permainan, enggak beberapa, dari 85 gitu ya. Nah itu sisanya itu sempat terdokumentasikan nggak ya Bu Nini? Atau sulit untuk bisa mendapatkan ya pengetahuan atau info mengenai permainan-permainan yang sempat hilang itu? Ya, ada beberapa yang kami kesulitan untuk mendapatkan info itu karena pelaku sejarahnya sudah tidak ada, gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita sulit mendapatkan itu, kita melakukan modifikasi. Tapi sempat ada upaya-upaya untuk mendokumentasikan permainan-permainan rakyat sebelum si 5 ini bertahan gitu Bu. Yang lain-lain sudah sempat ada dokumentasi? Kita punya dokumentasi untuk permainan-permainan. Dan itu yang permainan-permainan jadul-jadul itu masih sempat dibawakan kembali dalam event-event gitu? Iya. Iya. Seperti bakyak, tukadal, gobak sodor. Pernah main gobak sodor? Apa tuh gobak sodor? Gobak sodor itu main hadang. Oh, hadang, benteng itu kan gitu ya? Bukan, benteng ada lagi. Beda lagi. Kalau yang pagi itu dia gini, terus? Ya, kalau bentengan kan kita lari tuh. Iya. Nah, kalau ini lari juga, tetapi kita menghadang lawan kita supaya tidak masuk ke rumah kita atau benteng-benteng kita gitu. Gerobak sodornya di mana tuh? Jadi boleh saya contoh? Silakan Bu. Mau Sodor itu yang dibilang sodor itu ada di sini sedikit Bu. Bisa sodor. Oh, sodor tuh bergerak maju gitu ya? Iya. Dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Oh, itu yang namanya si sodor itu. Sodor, iya. Tapi dia nggak ada gerobaknya, Bu. Bukan gobak. Oh, gerobak. Ya, pikir gerobak, ternyata gobak. Apa sih Bu gobak? Gobak sodor itu ya itu bahasa Betawi ya. Artinya Jadi gobak itu kayak apa ya? Apa sih halangan? Halangan gitu. Jadi itu lapangannya itu terdiri dari kotak-kotak. Oh. Gitu. Garis perbola kali ya Bu. Ya, harus menghadang kan, jadi nggak boleh masuk gitu. Betul. Jadi lawan itu tidak boleh masuk. Nah, ini hal-hal yang kayak gini kan sebenarnya menarik ya Bu ya. Ini selain Bu Neni nih gitu. Ini ada generasi mudanya lagi nggak sih ini Bu yang mengetahui urusan info-info ini? Alhamdulillah di KPOT DKI Jakarta itu dalam organisasi itu kita melibatkan anak-anak mudanya, anak-anak milenial.
gitu. Dalam bentuk apa Bu melibatkan mereka? Dalam bentuk pelaksanaan kegiatannya gitu. Jadi mereka mengerti bagaimana cara bermainnya gitu, bagaimana cara menilainya. Kalau di dalam perlombaan itu tata permainannya juga Bu ya. Ya, teknis permainannya. Iya. Kan harus dijelaskan dulu. Harus betul. Iya. Oh jadi ada lah ya Bu ya yang paling enggak. Tapi tidak hanya di 5 permainan yang tadi Ibu sebutkan. Yang lain juga sudah ada. Saya mengupayakan supaya anak-anak milenial ini mengetahui seluruh permainan yang menjadi warisan nenek moyang kita. Kalau nggak gitu mereka nggak cinta budaya kita. Iya. Ya kan? Dan yang lebih bahaya, betul. Dan lebih bahaya lagi kalau memang itu hilang tak berbekas gitu loh Bu. Maksudnya kalau ini kan masih ada infonya, tapi nggak tahu dokumentasinya. Ya betul. Ada rencana mau reka ulang nggak sih Bu? Kayak kalau sekarang mah video tutorial gitu misalnya. Itu sudah buat tutorialnya. Ya itu bisa dilihat di IG-nya KPOT. IG KPOT coba Bu. Jadi KPOTI DKI Jakarta. Oh itu ya. Jadi nanti di situ sudah ada tuh Bu. Sudah ada video-video permainan apa saja. Gitu. Bagaimana cara bermain lompat karet, bagaimana cara bermain bakyat, bagaimana egrang, bagaimana tokadal dan lain-lainnya. Yang 86 itu juga ada tuh Bu info-info. Belum semua. Tapi ada yang di luar si 5 ini ya, Kan kalau 5 ini mah kayak udah oke lah semua orang semua orang gitu, awam tahu gitu Bu. Seperti yang sama sekali orang Betawi sendiri yang nggak mengenal. Sekarang itu mereka nggak mengenal itu. Ada di IG kita cara bermainnya. Baik. Jadi upaya-upaya itu. Ya. Baik Bu Neni, nih Sobat Budaya, harapannya Bu Neni nih untuk si permainan rakyat dan olahraga tradisional di DKI Jakarta seperti apa sebelum kita tutup perjumpaan kita? Harapan saya itu permainan rakyat dan olahraga tradisional ini bisa booming kembali di Jakarta ini. Semua lini bisa memainkan permainan rakyat dan olahraga tradisional termasuk di dalam keluarga karena permainan tradisional ini sangat murah, tidak butuh biaya besar itu. Dan harapan saya permainan rakyat dan olahraga tradisional ini juga bisa masuk ke dunia pendidikan karena jalur tercepat di dalam pelestarian permainan rakyat dan olahraga tradisional ini adalah dunia pendidikan gitu. Dan terakhir saya berharap pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta bisa mensupport pelestarian dan pengembangan serta pemanfaatan permainan rakyat dan olahraga tradisional ini secara penuh melalui dinas-dinasnya. Contoh seperti dinas kebudayaan, dinas pendidikan, dan permainan rakyat dan olahraga tradisional ini tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ya, artinya permainan rakyat ini tidak hanya bisa dilakukan oleh dinas kebudayaan, tapi bisa di dinas pendidikan, bisa di dinas pariwisata, bisa dinas PPAPP, perempuan dan anak. Pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, ya, betul juga sih Bu. Jadi semua lini bisa. Iya. Dan memang ini sebenarnya mungkin kita harus kembali mengkaji ulang bahwa sebenarnya permainan-permainan rakyat ini memaksa kita untuk menggali kreativitas ya. Betul. Juga kalau misalnya meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Betul. Juga bagaimana membuat anak-anak saling berkomunikasi secara langsung di mana saat ini sudah berkurang orang-orang berkomunikasi secara langsung. Biasanya
temannya di sebelahnya pun ngobrolnya pakai WA gitu misalnya gitu ya. Wah, jadi hal-hal seperti ini mungkin yang bisa kita usahakan supaya melalui podcast budaya ini kembali mengingatkan bahwa permainan rakyat itu tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang jadul, kuno, tinggalan zaman gitu ya, tetapi juga sebenarnya mempunyai nilai-nilai baik di dalamnya gitu. Yang mungkin kita perlukan pada saat-saat ini supaya generasi muda nanti punya karakter yang sama seperti dulu lebih baik gitu ya Bu ya. Kan dulu kita terkenal tuh gotong royongnya, kerjasamanya, ramah tamahnya, ya kan? Nah, sekarang hampir tergilas dengan teknologi maju. Bukan berarti kita melarang teknologi maju, tetapi harus ada batasan di dalam penggunaan teknologi maju. Paling tidak beriringan gitu ya Bu ya. Karena permainan rakyat itu adalah budaya bangsa. Budaya bangsa itu memberikan identitas. Betul. Ya kan? Kepada bangsa kita. Ya. Jadi jangan sangka bahwa main rakyat aja tuh cuman main-main aja gitu. Itu juga sebenarnya meningkatkan identitas kita. Gitu ya Bu ya. Kita sebagai salah satu orang juga yang berbudaya. Iya, betul. Jadi kita punya slogannya loh. Apa tuh? Bugar berbudaya. Bugar berbudaya. Jadi kita berbudaya dengan kita mempunyai budaya, tapi hidup dalam tubuh yang bugar. Iya, baik. Bu Deni, terima kasih sekali ya. Ini banyak hal-hal baru yang kita dapatkan melalui obrolan kita mengenai permainan rakyat dan olahraga tradisional ini. Semoga Sobat Budaya juga jadi tambah pengetahuan mengenai hal ini. Dan semoga juga tertarik nanti kalau ada event-event, tolong disebar infonya Bu. Iya. Supaya kita bisa ikutan ini seperti apa gitu ya. Insya Allah. Terima kasih Bu Nini, sampai jumpa lagi, nanti kita akan kapan-kapan ngobrol lagi ya Bu. Oke, baik. Sobat Budaya, terima kasih, kami pamit dulu dari hadapan Anda dan jangan lupa untuk ikutin YouTube kita ya, dan juga silakan kalau memberikan komen di Instagram kita. Saat ini saya Maudy Kusnaidi pamit dulu dari hadapan Anda, sampai jumpa lagi.